petani mengalami serangan penyakit itu baru melakukan pencarian obat untuk mengatasi serangannya. Jarang sekali petani melakukan antisipasi sedia payung sebelum hujan ketika melakukan tanam bawang merah. Di video ini kita akan membahas tentang cara antisipasi biar tanaman tidak sakit, tapi kita sudah sediakan unsur-unsur yang bisa menanggulangi sehingga tanaman bisa tumbuh dengan maksimal tanpa ada serangan baik oleh penyakit maupun cekaman cuaca yang hari ini terus mengalami hujan tiap hari tiada henti. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak mbak, yuk ketemu lagi kita di video tanaman bawang merah. Di video ini kita akan membahas tanaman di musim penghujan, yang mana hujan pada kesempatan kali ini sangatlah deras dan tiap hari terjadi. Tanaman ketika dalam kondisi hujan ini sering mengalami yang namanya cuaca yang sangat lembab sehingga pertumbuhan jamur begitu cepat. Nah, makanya kita harus mengantisipasi adanya serangan jamur itu dengan beberapa unsur yang bisa kita aplikasikan baik lewat semprot maupun lewat penaburan. Nah, di video ini kita akan membahas itu, salah satu unsur yang mana harus kita masukkan sebelum kita terserang penyakit. Biasanya yang sering terjadi ini baru dimasukkan ketika tanaman sudah mengalami gejala serangan. Alangkah baiknya kita masukkan di kondisi tanaman masih sehat sehingga tanaman pertumbuhannya tidak terganggu. Kita akan membahas tanaman dari Kang Wisnu, seorang petani milenial dari Desa Swaloh. Oke, kita bahas tanaman ini. Usiane macam-macam iki, guys. Nggak podo. Telulas, rolas, 11, iki 11, 10, kayak 0. Lemah piro dah iki? Total luas lahan 40 ru kurang lebih 50-an kilo lah tuh nih. 55. Oh ya, jaraknya piro iki semen iki? Agak 15 10 10-an 12 lah ya, lumayan rapat iki, makanya 40 ru habis 55. Nah, itu kok tahu kok semprot dong Ki? Kalsium. Iya, kalsium sudah kue wis masuk apa neh fungi nih? Durung. Iya, memang kondisinya memang aman ya. Usia sekitar 2 mingguan, kondisi tanaman masih terlihat tidak ada gangguan sama sekali. Tapi ya iku umurnya ndak podo, ndak masalah kacek 1-2 hari ya. Nah, hari ini kan banyak hujan yang jelas, setiap hari mesti hujan. Nah, tanahnya kondisinya kan ini sangat basah nih. Pasti tidak usah mungkin mesti ngedrop iki sah iki. Tahu kok apa dasarannya wae dolomit ya? Pirang sak? 2,5 sebenarnya ya, agak lumayan lah, nggak terlalu sedikit amat. Nah, rencana mupuk bulan hari berapa KST? 20. Nah, 20 ini 13, seminggu lagi. Nah, sebelum nggak apa-apa lah, saat durunge mupuk usahane krono kondisine hujan sing setiap hari ya, usahakan dikasih kapur dolomit ataupun mungkin kalsium bangunan untuk menaikkan pH yang jelas, karena penyerapan pupuk nanti akan terganggu ketika pH-nya tidak stabil, tidak netral. Karena yang jelas setiap hari hujan terus, ketika terjadi hujan
kondisi tanah akan semakin asam. Makanya harus kita antisipasi sebelum kena penyakit, kita antisipasi. Sedia payung sebelum hujan lah. Nah, biasanya petani-petani itu kan kasih kapur, kasih dolomit, kasih kalsium bangunan itu ketika sudah kondisi terserang pucuk kuning, terserang asem-asemen, akhirnya baru kebingungan mencari pupuk kalsium. Makanya sebelum itu terjadi dan memang kondisi pH memang kondisinya sudah ngedrop, hujan setiap hari, alangkah baiknya sebelum kita melakukan pemupukan kita taburi kalsium bangunan. Rencananya kok tukone pirang sak? Pirang 20. Sak lah. Sak piro wae? 25 kilonan lah. Oh, kok ratane wae. Enggak usah digaruk langsung wae ya. Udah masa pupuk terserah. Sirmu apa? Memang duwe Vertipos 5 kilonan Bang, karena 6 kilo. Vertipos 5 kilo. Terus kok tambah ya apa sirmu? Cap tawon sing apa? Superstar. Apa Amopos? Masa sih rong golek. Tapi yang jelas yang rencananya Vertipos sama bunga tulip, NPK bunga tulip. Nah, NPK bunga tulip itu adalah NPK asam amino plus NPK seimbang 15 16 ya. Tapi ada plus asam amino sama TE, trans elemen. Trans elemen itu unsur mikro. Jadi di dalam NPK itu ada unsur mikronya juga serta asam amino, yang mana itu sangat membantu proses pertumbuhan tanaman bisa bagus. Ya memang kalau NPK cuma NPK memang kurang, apalagi kondisi musim hujan harus kita tambahkan elemen-elemen yang lain seperti pupuk mikro dan juga asam amino. Dan juga Vertipos untuk mensuplai kebutuhan fosfat biar tanaman perakaranya bagus serta daun bisa popor bisa segera terbentuk lumayan besar. Oh, bunga tulip 10, tawon 10, Vertipos piro mau? 6 kilo. Total ada 26 kilo. 26 kilo untuk pemupukan tanah 40 ru. Sebenarnya kok gawe 2 kali pemupukan enggak masalah, Bu. Tapi yang penting kapurmu kudu kok masuk nih. Siji wae cukup, Pak. Ya sak ratane ngono, enggak usah dianu. Pokoke rata, pH bisa mulai naik, engko ya penyerapan akan maksimal. Iki lek ra kok wae kapur, arep kok pupuk sepiro ae ora bakalan kepangan. Krono ketika pH-ne iku ngedrop, yang jelas beberapa unsur nutrisi seperti P, khususnya P ya, P, K dan unsur-unsur mikro yang lain itu tidak akan bisa terserap walaupun ada di tanah. Karena lingkungannya asam, tidak bisa menyerap. Akar itu tidak bisa menyerap, malah ketika pupuk itu ada di tanah dan tidak bisa serap, malah menjadi racun akhirnya. Merusak yang namanya tanah dan pertumbuhan menjadi macet. Biasanya ya, uang bar mupuk pucuk kuningnya apa? Ya itu masalahnya. Krono memang nggak bisa terserap. Nah, ikan termasuk godongnya lemes sih kan. Vigor termasuk pertumbuhannya cepat ini. Krono memang musim hujan sehingga pertumbuhannya sangat vigor. Nah, dan lemes. Nah, makanya ini antisipasi kalsium seperti kalsium, air rendaman semen bisa dimasukkan untuk memperkuat daun. Karena daunnya sangat lentur nih. Kasusnya podo aku yang ngono. Lur. Pak Man lo wis muntir ngene. Pak Man muntir kae.
Iki sik belum kamu. Modote hunter. Iki kan modot tapi sik gelem ngadeg jejak. Sik lumayan iki. Lek wis gelem nengklek. Nah, iku. Oke, mungkin itu dulu Kang Bayu. Kita kunjungan ke lahannya Mas Wisnu. Semoga tanamannya bisa tumbuh dengan baik tanpa ada gangguan sedikit pun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.